Layangan tradisional Bali merupakan bagian tak terpisahkan dari budaya Bali. Meski menghadapi tantangan di era modernisasi, layangan tradisional Bali tetap bertahan berkat usaha kolektif dari berbagai pihak. Bagaimana masyarakat Bali merawat dan mempertahankan tradisi bermain layangan ini? Segmen Sisi Kota menyajikan informasinya untuk Anda. Bali layangan tidak hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga memiliki nilai sosial bahkan spiritual yang tinggi. Di tengah arus modernisasi dan perkembangan teknologi, keberadaan layangan tradisional Bali justru tetap bertahan bahkan semakin mendapat di hati masyarakatnya. Bagaimanakah masyarakat Bali mempertahankan warisan tradisional yang terus bertahan dan berkembang ini? Berikut penelusurannya. Ayo Pak, Li. Oke. Oh, siap-siap terbang ya Pak? Oke, siap. Ini Pak. Ya. Kadek Suprapta Meranggi yang akrab disapa Dek Soto merupakan warga Sanur Denpasar yang juga dikenal sebagai seniman dan pegiat layang-layang tradisional di Bali. Kecintaannya terhadap layang-layang dilakoninya sejak kecil. Bahkan kesukaan terhadap layang-layang sudah mendarah daging di keluarganya. Tak pernah satupun lomba layang-layang di Bali dilewatkannya. Lokasi terbaik bermain layangan yang menjadi favoritnya adalah di kawasan Pantai Mertasari Sanur. Sudah ada. Di era itu saya sudah ada dan selalu hadir setiap lomba di Pegok di Denpasar di Pegok sampai Kapten Japo sampai keliling sampai terakhir di Padang Galak itu. Jadi itu masa-masa saya dari kecil sampai saya kuliah menikmati setiap perlombaan dan selalu hadir dan tidak pernah absen sama sekali kecuali tahun 2020 waktu pandemi. Itu aja. Layangan tradisional di Bali memiliki sejarah panjang berkaitan dengan kehidupan masyarakat agraris di Bali. Layangan sering digunakan sebagai media mengungkapkan rasa syukur kepada Sang Pencipta atas hasil panen yang melimpah. Dari bentuk itu akan memunculkan lelayangan yang pertama ada di Bali, yaitu lelayangan yang namanya pecuan, ya, yang belah ketupat ya itu. Nah, pecuan inilah yang lelayangan di Bali yang awal, yang mengacu kepada bahwa konsepnya adalah pemujaan Dewa Ibu, Mother of Gods. Jenis-jenis layangan tradisional Bali sangat beragam. Namun yang paling terkenal adalah layangan jenis janggan atau burung yang memiliki ekor panjang dan indah, serta layangan bebean yang berbentuk seperti ikan. Setiap jenis layangan memiliki simbolisme dan makna tersendiri yang tercermin dalam bentuk dan warna layangan. Warna yang dipilih biasanya merah, hitam, dan putih. Layangan tradisional Bali bukan hanya sekedar permainan atau hiburan. Pembuatan layang-layang yang dulunya dilakukan sebagai hobi, kini telah berkembang menjadi industri rumahan yang menghasilkan bagi banyak warga di Bali. Adi Kasmadi, pembuat layangan khas Bali asal Nganjuk yang telah menetap di Bali sejak remaja adalah salah satunya. Kasmadi khusus membuat layangan jenis janggan dengan ukuran mulai dari 3 meter atau lebih, sesuai permintaan. Dibantu anak muda di sekitar rumahnya, di kawasan Sanur, ia bisa mengerjakan 8 hingga 15 orderan setiap musim layangan tiba. Kalau dulu masih bagus lokasi di Padangkala, ini satu musim tuh bisa nyelesain sekitar 15 layangan besar tuh. Bapak mampu lah Pak, pada situ banyak orderannya sampai situ. Sekarang ya paling ya antara 8 sampai 10 tuh aja per musim. Ada hal wajib yang diperhatikan para pembuat layangan tradisional Bali. Selain bahan bambu yang berkualitas, pola atau rangka juga menjadi perhatian. Pemilihan tali ikat berupa senar dan kain penutup kain layangan dipilih seringan mungkin agar layangan dapat bermanuver dengan baik di udara. Ukuran yang besar membuat harga layangan Bali bervariasi, mulai dari Rp1 juta per meter. Selain bentuknya yang unik, terdapat ciri khas lain yang dimiliki layangan tradisional Bali, yaitu bunyi saat diterbangkan. Sumber bunyinya berasal dari bilah kayu dan rotan yang ditempatkan di atas layangan disebut guangan. Umumnya guangan dibuat terpisah dari pembuatan layangan. Iwayan Budiarsa asal Sesetan Denpasar adalah salah satu pembuat guangan berukuran jumbo. Sejak musim layangan yang tahun lalu, mereka sudah memesan, para layangan sudah mulai memesan untuk awal musim. Sekarang udah awal musim, mereka saya udah kerjakan, udah yang diambil, dan masih saya kerjakan. Bulan-bulan apa tuh Pak? Biasanya kalau musim layangan itu, kalau udah angin yang mulai berembus dari timur ke barat, sudah mulai biasanya dari Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober itu terakhir.
Proses pembuatannya dimulai dari pembentukan kayu pinang sesuai ukuran. Dilanjutkan pembuatan rotan dengan cara diserut menjadi lembaran yang disebut don. Lembaran rotan wajib direbus beberapa jam agar lebih lentur dan mudah dibentuk. Don yang baik bisa bertahan lama hingga puluhan tahun. Sebelum diserahkan kepada pembeli, guangan harus dites terlebih dahulu dengan memasangkan don pada kayu pinang hingga berbentuk busur, dan beginilah bunyinya. Bisnis layangan di Bali tidak saja berputar saat musim lomba layangan tiba. Layangan ukuran kecil untuk anak-anak pun banyak dikerjakan warga Bali. Seperti di kawasan Sempidi Badung. Beberapa layangan berjenis celepuk, kelelawar, jagan, dan bebean berukuran kecil dan berbahan plastik juga diminati pembeli. Putu Purnamiati, ibu rumah tangga asal Sempidi, menjadi pembuat layangan sejak belasan tahun silam bersama ibu dan keluarganya. Jenis layangan yang dibuat adalah kelelawar, celepuk atau burung hantu, dan bebean dengan harga mulai Rp7.000 hingga Rp50.000. Saat musim layangan, ia membuat sekitar 20 layangan jenis kelelawar per hari. Awalnya adik, terus bapak ya, terus ikutlah iseng-iseng bikin. Gitu sama berarti Ya, juga. ya ibu sekeluarga lah semua. Dulu ini apakah pekerjaan sampingan Dulu. atau apa, menjadi pekerjaan tetap atau bagaimana Bu ceritanya? Kalau dulu sampingan sambil kerja, pulang kerja baru bikin atau libur, tapi sekarang jadi pekerjaan utama. Terutama ya. Iya, semenjak bapak sakit agak sepi, biasanya setiap tahun tuh kadang rame, kadang sepi, tapi setiap tahun ada aja lah pemesanan. Layangan tradisional Bali yang tetap eksis menjadi bukti warisan budaya dapat berkembang dan beradaptasi di tengah arus globalisasi. Namun, sejumlah kalangan mengkhawatirkan warisan ini akan berlalu dan menghilang. Salah satu alasannya keberadaan lahan bermain layangan yang kini mulai berkurang akibat laju pembangunan di Bali. Layangan menjadi warisan budaya yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Bali. Warisan ini bukan hanya sekedar permainan, tetapi juga menjadi simbol kebudayaan yang tetap mengudara tinggi, membawa kebanggaan dan kesejahteraan bagi warga Bali. Ayu Ngurah Dewi, Kartika Widowati, CNN Indonesia, Bali.